Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Nasura. Oh, udah lama ya kita tidak membawakan kisah dari Nasura dan kali ini cukup panjang nih untuk kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ya, tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita menuju ke Jawa Timur. Ritual aneh di desa Tekutu. Seorang anak sejak berusia 10 tahun tiba-tiba saja kehilangan penglihatannya secara berkala, yang kemudian dari kornea matanya dia melihat banyak sekali pembatas yang ternyata semakin kesini anak ini menjadi tahu bahwa pembatas itu adalah pembatas beberapa dimensi. Hidupnya menjadi kacau karena dia melihat hal-hal yang mestinya tidak ia lihat. Mental dan fisiknya terguncang, tidak mampu menerima kejadian demi kejadian sinting yang terjadi di luar kemampuan nalarnya. Datang bertubi-tubi, menghantam dengan sangat keras, menggerogoti kewarasannya. Hingga hidupnya berada di ambang batas yang orang di sekelilingnya menganggapnya freak, gila, bahkan terkutuk. Kisah perjalanan hidup seorang anak yang diberikan anugerah oleh Tuhan bisa melihat dimensi lain yang mestinya bisa menjadi berkat, tapi justru malah menjadi bencana. Beberapa waktu lalu, aku ditelepon oleh salah satu followerku dan memberikanku sebuah kisah tentang salah satu temannya yang bernama Suryadi yang minta ditemani pergi ke Sumur Jolotundo di Gunung Lawu. Karena sesuatu hal followerku ini tidak bisa ikut temannya ke Sumur Jolotundo. Sejak kembali dari Sumur Jolotundo, hanya sekali ia menemuiku lalu menitipkan sebuah pusaka. Setelah itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Seperti orang gila, aku mencarinya, tapi seolah dia hilang di telan bumi. Followerku menceritakan kisah sahabatnya dengan nada penuh kerinduan. Tampak jelas ada ikatan batin yang sangat kuat di antara keduanya. Beberapa kali ia menjeda kalimatnya seolah mencoba mengingat-ingat kenangan masa lalu bersama sahabatnya, mencoba merangkai kembali serpian-serpian ingatan yang terjadi di masa silam. Dia bernama Benowo. Seseorang ini dianugerahi Tuhan dengan banyak kelebihan, yang salah satu kelebihannya ini ia dapat saat belajar di sebuah padepokan yang kemudian membawanya bertemu dengan sahabatnya Suryadi. Aku bertemu dengan Suryadi di rumah Sungkono. Aku sedang main ke rumah Sungkono, begitupun Suryadi. Waktu itu kami masih anak-anak, ucap Benowo memulai ceritanya. Dari pertemuan di rumah Sungkono, kami berkenalan dan cepat akrab satu sama lain. Kami masih sama-sama duduk di bangku sekolah dasar. Meskipun aku merasakan aura yang sangat hitam dari dalam diri Suryadi, tapi entah mengapa aku menyukainya. Biasanya jika aku merasakan ada aura hitam, aku akan memasang jarak. Tapi entahlah, aku menyukai Suryadi. Saat pertama kali aku bertemu Suryadi, aku sudah bergabung di sebuah padepokan. Di dalam padepokan itu, kami diajari berbagai bidang ilmu yang berdasarkan pada filosofi 8 arah mata angin. Tapi aku lebih tertarik pada ilmu kedikdayaan. Sungkono adalah teman sekolahku yang sekaligus saudara seperguruan di padepokan tersebut. Waktu pertama kali aku bertemu Suryadi, selain auranya yang sangat hitam, tubuhnya kurus tidak terurus, wajahnya kusut, bola matanya cekung tanpa kurang tidur. Siapapun yang melihatnya saat itu pasti menyimpulkan bahwa Suryadi tidak sedang baik-baik saja. Bahkan aku menyimpulkan bahwa Suryadi sedang tertekan. Setelah mengobrol lama, aku justru menemukan hal yang jauh lebih mengerikan ketimbang kondisi fisik.
Secara garis besar, Suryadi dianugerahi kelebihan oleh Tuhan, tapi Suryadi menganggap itu semua sebagai kutukan. Aku tidak butuh semua ini. Aku tidak ingin melihat mereka semua. Aku hanya ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Kutukan ini terlalu menyakitkan, ucap Suryadi suatu ketika. Tampak jelas dia sangat ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Suryadi mulai kehilangan penglihatannya sejak berusia 10 tahun. Lalu dari sudut kornea matanya, seolah ia mulai melihat pembatas yang berlapis-lapis. Lambat laun ia menyadari bahwa pembatas itu adalah pembatas dari dimensi lain. Mula-mula Suryadi dibawa ke dokter. Dokter mengatakan kalau dia terkena silinder. Dan apa yang dirasakan oleh Suryadi memang sama persis dengan apa yang dikatakan dokter. Penglihatan kabur atau buram, tidak bisa melihat dengan jarak jauh maupun dekat. Beno di sini tampak terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan kalimatnya. Salah satu penyebab umum dari kondisi ini yaitu mata silinder atau astigmatisme, kondisi penglihatan kabur dan dapat dialami bersamaan dengan rabun jauh atau miopi ataupun rabun dekat hipermetropi yang disebabkan oleh lengkungan kornea atau lensa mata tidak seimbang. Jika kelainan bentuk lengkungan terjadi pada kornea, Anda akan mengalami astigmatisme korneal, sementara jika yang terdampak adalah bentuk lensa, Anda akan mengalami astigmatisme lentikular. Dan apa yang terjadi dengan Suryadi ini adalah kasus langka karena Suryadi mengalami kedua-duanya. Orang dewasa dengan astigmatisme mungkin akan langsung menyadari bahwa penglihatannya tidak normal. Anak-anak dengan kondisi seperti ini kemungkinan tidak sadar mereka memilikinya. Mata silinder adalah jenis kelainan refraksi mata yang sangat umum ditemukan. Astigmatisme biasanya diturunkan dan dialami bersamaan dengan kelainan refraksi lain seperti rabun jauh atau rabun dekat. Yang dirasakan Suryadi, selain pandangan mata kabur atau buram, garis lurus terlihat miring atau berbayang, sulit melihat dalam jarak dekat maupun jarak jauh, kesulitan melihat di malam hari, perlu menyipitkan mata saat melihat, mata tegang, dan pada saat tertentu sakit kepala. Selain semua hal yang tadi, ada yang aneh dari keadaan Suryadi. Ia sulit mengenali benda yang tidak bernyawa. Meski pandangannya tidak jelas, ia akan langsung mengenali orang-orang yang ditemunya. Tapi dia kesulitan mengenali uang yang dipegangnya. Ia mesti mendekatkan uang hingga hampir menempel dengan matanya, baru ia bisa menyebutkan jumlah uang tersebut. Itu pun butuh waktu lama. Orang tuanya membawanya berpindah dari satu dokter spesialis mata ke satu dokter spesialis mata yang lain. Tapi kondisi Suryadi tidak kunjung membaik, justru malah semakin menjadi-jadi. Suryadi mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Mula-mula orang tuanya berpikir kalau Suryadi sedang berhalusinasi. Saat dibawa ke dokter, dokter pun menyimpulkan hal yang sama. Suryadi mungkin saja sedang berhalusinasi. Selanjutnya, Benowo menceritakan bahwa Suryadi sering tiba-tiba histeris ketakutan, lalu berlari ke sudut ruangan, menyembunyikan dirinya atau tiba-tiba bersembunyi di kolong tempat tidur. Ketakutan. Beruntung, orang tuanya selalu memberikan kasih sayang dan dukungan penuh untuknya. Namun, kejadian seperti ini terus berulang. Suryadi makin sering tiba-tiba ketakutan dan berteriak histeris, bahkan di tempat umum sekalipun. Kedua orang tuanya selalu menjaganya dan berusaha melindunginya agar kelainan yang dimiliki Suryadi tidak diketahui orang lain. Terkadang saat Suryadi histeris di depan umum, orang tuanya akan langsung memeluknya. Lalu orang tuanya memberikan alasan yang masuk akal kepada orang-orang yang memandang Suryadi dengan tatapan aneh, penuh kecurigaan bahkan ngeri. Kedua orang tuanya sangat khawatir jika kelainan yang dimiliki oleh Suryadi sampai diketahui orang banyak, maka akan menimbulkan spekulasi buruk yang akan berakibat buruk terhadap kondisi kesehatan mental maupun fisiknya. Apalagi jika timbul fitnah, tentu akan berakibat lebih buruk lagi.
Namun, sekuat apapun orang tua Suryadi berusaha menjaganya, tetap saja mereka tidak dapat menutupi kelainan yang dimiliki Suryadi. Suryadi tidak mungkin 24 jam dalam pengawasan kedua orang tuanya. Suryadi juga harus bersekolah, harus mengaji, dia juga butuh bergaul dengan teman-teman sebayanya. Tidak mungkin orang tuanya akan mengurungnya tanpa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Selain itu, orang tuanya juga harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ayah Suryadi adalah seorang petani tulen, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang juga sering membantu suaminya di ladang. Tahu Rung, kesek-kusuk dari keluarga dekat pun mulai terdengar nyaring mengomentari keadaan Suryadi. Ada yang bersimpati atas keadaannya, ada yang kasihan, ada juga yang menanggapi dengan sinis, bahkan ada yang takut padanya. Sepertinya dia itu terkena kutukan hingga menjadi gila. Kalimat sinis seperti ini sering Suryadi dengar bahkan dari keluarga dekatnya. Hingga lambat laun Suryadi pun mempercayainya. Ia percaya bahwa dirinya memang terkutuk. Ngeri, jangan deket-deket sama Suryadi. Dia itu bisa melihat setan. Bukan tidak mungkin keluarganya itu memang temenan sama setan. Keluarga yang lain berkomentar tak kalah pedas. Ya kelihatannya saja orang tuanya alim, tapi ternyata pemuja setan. Makanya Suryadi itu dirasuki dan dia bisa melihat setan. Kalimat demi kalimat yang menyudutkan berhamburan tak terbendung bagai hujan deras keluar dari mulut keluarga dekatnya yang sedang bergibah membicarakan Suryadi. Kesek-kusuk ini pun akhirnya melebar ke keluarga besar hingga ke tetangga dan juga teman dari sekolah maupun teman-teman sepermainannya. Ada yang bersimpati, ada juga yang menjauh karena tidak ingin terkena masalah, ada juga yang ketakutan dan menganggap Suryadi freak. Suatu ketika, saat di sekolah, tiba-tiba saja Suryadi histeris, berlari ketakutan, lalu bersembunyi di sudut ruang kelas menangis, serta memohon untuk diampuni. Kejadian yang hampir sama ini terus saja berulang, terkadang terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, kadang juga pada saat jam istirahat. Suatu ketika juga terjadi kekacauan di kantin sekolah. Saat orang-orang sedang sibuk makan siang, tiba-tiba Suryadi mengambil makanan mereka lalu menumpahkannya. Tentu saja orang-orang tidak terima dengan kelakuan Suryadi, tapi Suryadi tidak peduli. Ia terus berpindah dari satu meja ke meja lainnya, terus melakukan hal yang sama, menumpahkan makanan mereka. Suasana menjadi kacau balau. Bahkan beberapa orang yang mencoba menghindar dan membawa makanannya menjauh dari Suryadi, tapi Suryadi mengejar mereka. Lalu Suryadi merebut makanan itu dan membuangnya. Dari semua orang yang berada di kantin hari itu, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tak ada satupun yang berani menghentikannya. Mereka seolah terhipnotis dan hanya terpaku menonton menyaksikan ulahnya. Meski dalam hati mereka mengumpat geram, tapi tidak ada satupun yang bergerak menghentikannya. Suasana sudah benar-benar kacau balau saat petugas keamanan datang meringkusnya. Lalu Suryadi dibawa ke ruang guru. Saat ditanya kenapa ia melakukannya, Suryadi hanya bungkam. Suryadi mulai dianggap aneh, bahkan dianggap tidak waras. Teman-teman sekolahnya mulai meledek, bahkan mengucilkannya. Ada juga yang terang-terangan membulinya, dan pembulian ini terus berlangsung. Ada sekelompok siswa nakal yang setiap kali ada kesempatan selalu saja membuli Suryadi. Mereka tertawa terbahak-bahak puas ketika menyaksikan Suryadi meringkuk dengan tubuh babak belur saat pulang ke rumah. Dalam keadaan babak belur, Suryadi selalu berbohong dengan mengatakan bahwa ia tergelincir lalu jatuh berguling-guling hingga tubuhnya babak belur. Suryadi hanya tidak ingin membuat orang tuanya sedih. Hingga suatu hari, karena sudah tidak tahan dengan keadaan dirinya yang selalu dibuat ketakutan, Suryadi menghajar salah satu temannya itu hingga babak belur. Temannya ini adalah teman yang sering membulinya. Hari itu tekadnya sudah bulat. Aku tidak akan diam saja kali ini.
Aku akan menghajarnya. Aku sudah muak diperlakukan seperti pecundang. Batinnya geram. Maka terjadilah sesuai keinginannya teman sekelasnya. Ia hajar hingga babak belur. Saat ditanya kenapa dia menghajar temannya itu, Suryadi lagi-lagi bungkam. Bahkan dia tidak mau menjelaskan duduk perkaranya. Tapi sejak saat itu tidak ada lagi orang yang berani membulinya. Sayangnya pandangan orang-orang terhadapnya semakin buruk. Julukan anak tidak berguna dan anak terkutuk mulai disematkan padanya. Mula-mula Suryadi masih tidak menggubris perkataan orang-orang yang tidak suka padanya. Tapi sayangnya lambat laun Suryadi mulai mempercayai hal ini. Ia benar-benar dikucilkan di sekolah. Umumnya teman-teman di sekolah ketakutan saat dekat dengan Suryadi. Ada juga yang membenci dan sinis, meski banyak dari teman sekolahnya yang kasihan padanya. Tapi orang-orang ini memilih bungkam dan membuat jarak, lebih seperti tidak acuh, dan sebagian tidak ingin terkena masalah karena Suryadi. Sekuat tenaga, Suryadi berusaha bertahan dengan keadaannya di sekolah. Meski Suryadi sangat tersiksa, ia ingin sekali hengkang dari sekolah, tapi karena rasa sayangnya kepada ayah dan ibunya, ia terus bertahan apapun keadaannya. Hanya Sungkono lah satu-satunya teman yang terus bersamanya dan tidak pernah berubah bagaimanapun keadaannya. Sungkono selalu setia menemani Suryadi. Bahkan keduanya sudah seperti saudara. Mereka saling dukung satu sama lain. Karena usaha secara medis tidak membuahkan hasil, atas saran salah satu keluarga dekat, Suryadi pun dibawa kepada seorang guru spiritual. Sang guru berkata kalau dia tidak apa-apa. Katanya hanya perlu menutup mata batinnya. Ini adalah kabar gembira buat Suryadi dan juga orang tuanya. Wajah sumringah serta sorot mata penuh harap terpancar jelas dari sorot mata mereka hari itu. Mereka kembali dari rumah guru spiritual karena ada beberapa keperluan untuk ritual yang mesti mereka siapkan. Selain itu, sang guru spiritual mengatakan bahwa upacara itu tidak dapat dilakukan di rumahnya selain demi keamanan. Juga tidak mau mengundang perhatian. Takutnya Suryadi histeris saat dilakukan ritual menutup mata batin. Maka sang guru spiritual meminta datang ke suatu tempat di hari dan waktu yang sudah ditentukan. Di hari yang telah ditentukan, orang tua Suryadi membawa Suryadi ke tempat ritual. Letaknya di desa terpencil, sebuah desa yang berada di tengah hutan. Sebelum bisa mencapai desa tersebut, mereka harus menembus hutan. Jalannya juga hanya jalan setapak. Ada seorang penunjuk jalan yang mengantar mereka. Perjalanan ke desa tersebut mereka tempuh dengan jalan kaki. Perjalanan tidak mengalami hambatan yang berarti, mungkin karena Suryadi dan orang tuanya sudah terbiasa kemana-mana berjalan kaki, jadi tidak ada masalah di perjalanan. Mereka beristirahat beberapa kali sebelum akhirnya sampai ke tempat tujuan. Hampir 3 jam lamanya mereka berjalan kaki sebelum akhirnya mereka keluar dari hutan dan sampai ke perbatasan desa yang mereka tuju. Saat mereka memasuki gerbang desa, tampak banyak sekali sesajen. Gerbang desa ditandai dengan adanya pohon beringin kembar. Ada plakat yang terbuat dari kayu tua yang dibelah dan dipotong serampangan, lalu dipaku ke salah satu pohon beringin tersebut yang bertuliskan huruf Jawa kuno yang jika dimaknai berarti Deso Gondomayit. Di bawah kedua pohon beringin tersebut berserakan banyak sekali sesajen yang diletakkan pada tampa-tampa mini. Ada juga yang diletakkan pada bakul-bakul yang terbuat dari anyaman bambu. Sesajen-sesajen ini juga dilengkapi dengan kembang telon. Kembang telon dalam sesajen yang ada yang sudah mengering, ada juga yang sudah setengah kering. Ada yang bunga dari sesajen tersebut sudah mulai rontok, ada juga yang layu, ada juga yang masih segar seolah baru saja ditaruh. Bau dupa khas sesajen menyeruak, menohok indera penciuman. Tampak altar pemujaan di bawah kedua pohon tersebut. Bekas dupa yang terbakar juga tampak berserakan. Ada banyak sekali dupa yang masih menyala, menandakan bahwa ada banyak orang yang baru saja melakukan pemujaan. Mereka tampak terpaku sejenak, memindai segala arah, terutama ke arah kedua pohon beringin tersebut. Rimbunnya tampak mengayomi, tapi
Sesajen yang berserakan di bawahnya menimbulkan kesan mistis yang kental, ditambah bau dupa yang menyeruak menolak indera penciuman seolah mengukuhkan kekuatan magis yang mendukung tempat itu. Plakat yang menempel di salah satu pohon beringin yang bertuliskan "Desa Terkutuk" seolah melegitimasi kesan angker tempat yang akan mereka kunjungi. Mereka tampak tercekat dengan tatapan ngeri saat bola mata mereka membaca plakat tersebut. Glek. Ayah Suryadi menelan ludah dengan 1000 kecamuk di dalam benaknya, sementara bola matanya masih tidak berkedip menatap plakat yang menempel di salah satu pohon beringin kembar. Begitupun Suryadi dan ibunya. "Ayo mari kita lanjutkan perjalanan, Pak, Bu," ajak laki-laki yang mengantar mereka membuyarkan keterpakuan Suryadi, ayah dan ibunya. "Bismillah," batin ayah Suryadi, lalu melangkah memasuki desa sambil menggandeng tangan istri dan anaknya mengikuti langkah laki-laki yang mengantar mereka. Saat mereka memasuki desa itu tampak sepi. Mereka hampir tidak bertemu orang sama sekali saat di jalan. Rumah-rumah penduduk juga sangat jarang. Jarak rumah yang satu dengan lainnya berjauhan, kisaran 5 hektar baru ada rumah lagi. Rumah-rumah penduduk juga berada di tengah pekarangan dengan halaman yang luas. Jadi kalau ingin masuk rumah, ada lorong panjang yang lurus dengan pintu rumah. Hampir semua halaman rumah yang luas tersebut dipenuhi oleh bunga-bunga liar yang tidak terawat, asri sebenarnya, tapi terkesan seram, tidak dapat dihindari. Ada aura hitam pekat saat mereka memperhatikan rumah-rumah penduduk mengungkung mengintimidasi. Jalan desa memang agak lebar, sudah tidak mirip jalan setapak. Di kiri kanan jalan berjajar pohon-pohon yang sangat besar, menandakan bahwa desa itu tak tersentuh pembangunan hingga pepohonan di sana tetap lestari. Pepohonan itu tingginya seolah menyentuh langit, sedang akarnya kuat mencengkram bumi. Sebagian akarnya ngombro-woro hingga ke jalan yang mereka lalui. Pohonnya tampak tua dan kokoh, dengan banyak sekali ranting yang dipenuhi daun-daun rimbun hingga mengayomi jalan yang mereka lalui. Meskipun cuaca terik, orang tidak akan kepanasan melewati jalanan desa, seolah ada payung raksasa yang sengaja diciptakan oleh Tuhan bagi pejalan kaki yang melewati desa tersebut. Hanya sedikit sekali sinar matahari yang menembus melalui sela-sela ranting dan rimbun dedaunan. Tapi tetap saja hawa sejuk dan dingin mendominasi. Tidak tampak ada kabel atau tiang listrik. Sepertinya di desa ini memang belum ada listrik. Jumlah penduduknya juga tidak banyak. Rumah-rumah penduduk juga tertutup rapat. Tidak tampak aktivitas kehidupan. Tidak ada hewan ternak maupun hewan peliharaan berkeliaran seperti di desa pada umumnya. Suasana senyap, bahkan terasa beku. Makin masuk ke dalam desa, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Kenapa jadi lebih dingin ya, Pak?" ucap Ibu Suryadi berbisik. "Ya, Bu, di dalam hutan tidak sedingin desa ini," jawab ayah Suryadi menimpali. "Entahlah, mungkin karena memang letak desa ini lebih tinggi daripada hutan yang sudah kita tinggalkan," lanjut ayah Suryadi menambahkan. "Bisa jadi, Pak. Lagi pula mungkin karena matahari sudah lingsir, jadi hawa lebih sejuk," timpal Ibu Suryadi. Suaminya hanya tersenyum datar seolah ragu dengan pendapat istrinya. Mereka terus berjalan, sementara orang yang membawa mereka tidak berucap sepatah kata pun sejak berangkat. Orang ini memang lebih banyak diam. Dia tidak pernah membuka percakapan jika tidak diperlukan. Jika diajak bicara juga menjawab seperlunya. "Ada sesuatu yang terasa mengawasi kita dan mengintimidasi. Bapak ngerasain hal yang sama gak sih?" bisik Ibu Suryadi. "Iya, Bapak juga merasa begitu. Seolah ada sesuatu yang mengungkung dan mencoba menyengkram nyali. Lebih seram dari suasana hutan dan gerbang desa yang sudah kita lewati. Tapi sudahlah, ini semua demi anak kita," bisik ayah Suryadi mencoba menenangkan istrinya. "Selain itu, pepohonan yang ada di kiri kanan jalan juga ukurannya berkali lipat dari pepohonan yang ada di dalam hutan. Bapak sadar gak sih?" ucap Ibu Suryadi lagi, matanya memindai pepohonan yang ada di kiri kanan mereka dengan tatapan bingung. "Entahlah, kenapa pepohonan ini tampak seram di mataku," tambahnya. "Sudah, Bu,
Jangan dilebih-lebihkan. Mungkin karena kita nggak pernah melihat pohon sebesar pepohonan di desa ini, jadi ya tampak seram, jawab Ayah Suryadi menimpali ucapan istrinya. Bisa jadi, Pak. Tapi kok bulu kuduku merinding ya, Pak, keluh Ibu Suryadi. Alah, itu hanya karena hawa sejuk dan dingin saja, makanya bulu kudukmu merinding. Nanti kalau sudah sampai tujuan dan berada di dalam rumah, ya akan terasa hangat dan merindingnya bakalan hilang. Lagi-lagi Ayah Suryadi mematahkan kerisauan istrinya. Meski sesungguhnya ia juga merasakan hal yang sama. Tapi sebagai laki-laki, ia harus bisa berpikir lebih rasional. Selain itu, jiwa kelelakiannya dituntut untuk bisa menenangkan sang istri. Di dalam hutan, meski sepi, mereka tidak merasakan suasana yang mengukung. Seperti halnya orang yang mengantar mereka, Suryadi pun hanya diam, ekspresinya tampak datar. Untuk sesaat, ia sempat memperhatikan kedua orang tuanya yang sedang berbisik-bisik, tapi kemudian ia tampak acuh. Selanjutnya, kaki mereka terus melangkah, mengikuti langkah kaki laki-laki yang mengantar mereka. Tidak ada satupun yang saling bicara. Mereka melangkah dalam diam. Matahari semakin condong ke barat. Mereka semakin masuk ke dalam desa. Laki-laki yang mengantar mereka semakin mempercepat langkah, seolah sedang dikejar sesuatu. Wajahnya tampak tegang, penuh kekhawatiran. Pak, Bu, ayo, mari kita berjalan lebih cepat, ucapnya. Tiba-tiba ia tampak panik. Kita harus sampai sebelum matahari terbenam, sebelum hari menjadi gelap, ucapnya lagi sambil mempercepat langkah. Sesekali matanya menoleh ke arah matahari yang semakin lingsir. Suryadi dan kedua orang tuanya kepontalan atau terseok-seok setengah berlari, tidak dapat mengimbangi langkah laki-laki yang mengantar mereka. Mereka terus berkejaran dengan sinar matahari yang semakin lingsir. Jalan yang mereka tinggalkan sudah tidak terkena sinar matahari, seolah kegelapan mengikuti mereka. Suasana langsung berubah gelap di area yang tidak lagi terkena sinar matahari. Entah mengapa demikian, mungkin karena tertutup rimbun dedaunan hingga cahaya mega dan cahaya langit yang mestinya masih bisa membuat suasana senja menjadi remang-remang langsung menjadi gelap. Atau mungkin memang ada sesuatu yang lebih besar dari desa itu yang hanya takut kepada sinar matahari. Jadi begitu matahari tak lagi bersinar, sesuatu ini bisa dengan leluasa mengungkung desa. Wajah laki-laki yang mengantar mereka semakin panik. Bahkan saking paniknya, tiba-tiba saja ia menyambar tubuh Suryadi, lalu dipanggulnya dan dibawanya berlari. Mari Pak, Bu, jangan sampai kita ditelan kegelapan, ucapnya memberikan perintah kepada orang tua Suryadi sambil ngos-ngosan bercampur panik. Ada kengerian di sorot matanya saat ia mengucapkan kalimatnya. Bagai dikejar hantu, ia berlari sifat kuning mengejar sinar matahari yang masih tersisa sambil memanggul Suryadi. Suryadi dipanggul Bakarung beras, sementara kedua orang tua Suryadi juga berlari mengekor di belakangnya. Kepontalan tak mampu mengimbangi langkah laki-laki yang mengantar mereka. Beberapa kali Ibu Suryadi sempat tersandung lalu terjerembab, tapi suaminya segera membantunya untuk berdiri, lalu keduanya kembali berlari. Sejak laki-laki yang mengantar mereka memanggul Suryadi, Ayah Suryadi menyadari ada sesuatu yang mengerikan yang sedang mengejar mereka. Makanya ia tidak melepaskan genggaman tangannya terhadap istrinya. Mereka terus berlari hingga akhirnya langkah kaki mereka sampai di sebuah rumah yang paling besar di antara rumah warga yang sudah mereka lalui. Tepat pada saat sinar matahari benar-benar tenggelam, laki-laki yang mengantar mereka menabrak pintu rumah itu tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Brak! Ia terjerembab bersama tubuh Suryadi. Lalu ia segera bangun dan menyeret tangan orang tua Suryadi untuk masuk ke rumah, lalu kembali untuk menutup pintu. Kemudian ia langsung menguncinya. Begitu ia berbalik, kakinya langsung lemas. Tubuhnya merosot ke lantai rumah yang terbuat dari tanah dengan bersandar di pintu rumah. Nafasnya ngos-ngosan, tampak kelegaan disorot matanya. Sementara Suryadi dan kedua orang tuanya juga terduduk di lantai. Keadaan mereka tak kalah kacau dengan lelaki yang mengantarnya. Nafasnya juga masih ngos-ngosan. Meski sorot mata mereka juga tampak lega, tapi jelas tergambar kengerian di sorot mata mereka.
Siluet di mata mereka berubah-ubah antara bingung, ngeri, dan khawatir. Untuk beberapa lama mereka masih ngos-ngosan dan berusaha mengatur nafas. Setelah dapat mengatur nafas dan jantungnya sudah menjadi tenang, laki-laki itu berdiri. "Mari Pak, Bu, saya tunjukkan kamar Ibu dan Bapak, supaya Bapak dan Ibu bisa membersihkan diri dan bisa beristirahat," ucapnya santun. Tanpa menunggu jawaban dari orang tua Suryadi, ia melangkah perlahan meninggalkan mereka. Suryadi dan orang tuanya pun segera bangkit lalu mengikuti langkah lelaki yang mengantarnya. Pada umumnya, sebuah rumah begitu masuk pasti ada ruang tamu yang lengkap dengan meja dan kursi. Rumah itu tidak ada meja kursi, hanya ruang kosong. Ada sebuah altar pemujaan yang menempel di salah satu dinding ruangan. Ruangan itu diterangi oleh obor yang terbuat dari kayu. Obor-obor ini sudah ada saat kami masuk. Maknanya ada yang menyalakan obor. Tapi kenapa tidak tampak seorang pun di rumah ini? Batin ayah Suryadi sambil melangkah mengikuti lelaki yang mengantarnya. Ia menggandeng tangan anak dan istrinya. Entahlah, kenapa perasaanku masih saja was-was, padahal kami semua sudah ada di dalam rumah. Batinnya masih bertanya-tanya. Dan kenapa kami harus datang ke desa ini? Masih ada lagi pertanyaan lain yang mengganjal batinnya, seolah menyesali keputusannya membawa Suryadi ke desa tersebut. Mereka sedang berjalan menyusuri lorong panjang yang sedikit gelap karena penerangan hanya berasal dari obor yang berada di ruang tamu. Banyak sekali kamar di rumah itu. Mereka terus berjalan, langkah kaki mereka serak-serak, serak-serak, memecah keningan. Sendal yang mereka kenakan beradu dengan lantai yang terbuat dari tanah. Mereka terus berjalan menyusuri lorong dalam diam. Hanya langkah kaki mereka mengiringi langkah mereka dengan suara khas, hingga akhirnya mereka sampai di kamar yang paling ujung. Lelaki yang mengantar mereka berhenti dan mengeluarkan kunci dari saku bajunya, kemudian membuka pintu lalu mempersilahkan Suryadi dan orang tuanya untuk masuk ke kamar. "Silakan Pak, Bu," ucap santun. Setelah Suryadi dan orang tua Suryadi masuk, ia pun ikut masuk. "Ini tempat tidur Bapak dan Ibu," ucapnya sambil menunjuk sebuah tempat tidur berukuran jumbo. "Nah, sedang yang ini untuk saudara Suryadi," ucapnya lagi sambil menunjuk tempat tidur yang lain yang berada tidak jauh dari tempat tidur sebelumnya, hanya lebih kecil, yaitu tempat tidur berukuran single, sedang tempat tidur untuk orang tuanya berukuran double. "Kamar mandinya ada di sebelah sana. Ada baju ganti yang sudah kami siapkan di dalam almari. Silakan Bapak dan Ibu serta saudara Suryadi membersihkan diri dan berganti pakaian. Saya akan menyiapkan makan malam," ucapnya masih tetap santun lalu berpamitan. Sebelum ia menutup pintu, ia kembali berucap, "Jika Bapak dan Ibu memerlukan sesuatu, saya ada di dalam ruangan yang pintunya berseberangan dengan kamar ini, tepat berada di depan kamar ini." Baik, baik," jawab ayah Suryadi menggantung kalimatnya. Saya Joko Pak." Seolah tahu kenapa orang tua Suryadi menggantung kalimatnya, lelaki yang mengantar mereka memperkenalkan diri dengan nama Joko. "Baik Nak Joko, terima kasih," ucap ayah Suryadi selanjutnya. Akhirnya Joko menutup pintu dan meninggalkan mereka. Mereka memang tidak sempat berkenalan, karena begitu turun dari kendaraan umum, mereka langsung bergegas meninggalkan perkampungan menuju hutan dan bergegas menjauhi desa tersebut. Suasana canggung memang mendominasi perjalanan mereka, karena Joko yang terlalu pendiam bahkan terkesan beku. Suryadi langsung diminta untuk mandi oleh ibunya. Ia pun langsung loyor ke kamar mandi. Entah mengapa, sejak berangkat dari rumah, Suryadi hampir tidak pernah berbicara seperti halnya Joko. Ia lebih banyak diam, bicara pun hanya seperlunya. "Pak, kenapa aku masih aja seperti nggak nyaman ya? Bahkan kadang seperti terancam," ucap ibu Suryadi memulai pembicaraan saat Suryadi sudah masuk ke dalam kamar mandi. "Tenang Bu, semuanya akan baik-baik saja," jawab ayah Suryadi berusaha menenangkan istrinya, meski sesungguhnya ia juga merasakan hal yang sama. "Bagaimana aku bisa tenang toh Pak? Semua itu serba aneh Pak. Kupikir kita akan bertamu di rumah seseorang seperti selayaknya tamu pada umumnya.
Dan tuan rumah juga akan menyambut kita selayaknya menyambut tamu pada umumnya. Kupikir kita itu akan bertemu dengan Pak Sasongko selayaknya kita bertamu di rumahnya yang ada di kota. Lah ini desanya aneh, seram. Rumahnya juga aneh dan seram. Terus tuan rumahnya juga tidak sedang menunggu kita. Bahkan mungkin Pak Sasongko tidak ada di sini. Ucap Ibu Suryadi gerundel mengungkapkan keresahannya. Sang suami tampak terjenuh. Sorot matanya berusaha menyembunyikan rasa khawatir. Karena sesungguhnya ia menyetujui apa yang dikatakan oleh istrinya. Coba lihat, apa Bapak nggak ngerasa aneh dengan rumah ini? Masuk rumah, bukan ada ruang tamu, tapi malah ada altar pemujaan. Terus ndak ada tuan rumah yang nyambut kita. Ada banyak sekali kamar, mirip losmen tapi gelap. Lorongnya juga ndak ada penerangan. Mirip rumah hantu. Ucap Ibu Suryadi makin berapi-api menanggapi sikap suaminya yang menurutnya terlalu tenang. Ayah Suryadi hanya menatap istrinya datar, bibirnya ingin berucap sesuatu tapi terasa keluh. Semua yang dikatakan istrinya memang benar adanya, semuanya serba aneh dan menyeramkan. Bojok dijawab, bojok ngomong kok menang wae. Aku iki dianggap tunggak kok. Ucap Ibu Suryadi makin kesal. Kali ini suaminya mendekat sambil tersenyum kecut. Apa yang kamu katakan itu semua benar, Bu. Ya tapi mau gimana lagi? Kita ini sudah sejauh ini. Kita tidak mungkin kembali. Ini semua akan demi anak kita, Bu. Percayalah, Bu. Semua akan baik-baik saja. Akhirnya Ayah Suryadi berucap lembut, tapi rupanya kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Ayah Suryadi tak cukup membuat istrinya tenang. Bapak itu apa nggak ngerasa? Kalau kita ini sedang dikurung, Bapak nggak ngerasa aneh apa dengan tinggal si Joko? Bapak yakin tadi kita dibawa berlari karena memang ada sesuatu yang sedang mengejar. Apa Bapak pernah dengar cerita atau mitos bahwa orang takut karena matahari akan tenggelam? Surup memang dipercaya oleh sebagian orang sebagai waktu yang riskan. Ya tapi bukan berarti kita mesti lari tunggang langgang dan kejar-kejaran dengan sinar matahari. Apa bukan karena akal-akalannya si Joko buat takut-takutin kita hingga kita akan nurut apa saja maunya dia? Kita seperti kerbau yang dicocok hidungnya, mau-mau aja langsung masuk kamar tanpa bertemu tuan rumah, bahkan tanpa mengajukan satupun pertanyaan. Ibu Suryadi nyerocos tanpa jeda, suaminya melongo mendengarkan setiap ucapan istrinya yang mengalir deras bagai air bata terbendung. Mereka tidak menyadari bahwa Suryadi kini sudah keluar dari kamar mandi. Dia berdiri canggung dengan tatapan takut tak jauh dari orang tuanya yang sedang mengobrol. Rupanya Suryadi mendengar semua ucapan ibunya. Bocah kecil itu tampak bingung, sorot matanya dipenuhi rasa takut bercampur khawatir. Mereka pun segera menyiapkan ubur ampe yang diminta oleh sang guru spiritual untuk upacara menutup mata batin. Setelah segala keperluan upacara disiapkan, akhirnya upacara pun dimulai. Acara pertama adalah memandikan Suryadi dengan tujuan agar saat upacara jiwa dan raganya bersih supaya tidak ada gangguan dari yang tak kasat mata selama upacara berlangsung. Konon jika tubuh kita kotor, maka dedemit akan suka dan mudah menempel di tubuh kita. Malam itu Suryadi diminta untuk melek. Setelah lewat tengah malam, barulah Suryadi dan orang tuanya dipanggil ke ruangan khusus. Mereka semua duduk bersila berhadapan-hadapan. Suryadi duduk tepat di depan sang guru spiritual, sedang kedua orang tuanya duduk bersimpuh tak jauh dari mereka. Sang guru mulai berkomat-kamit membaca mantra. Suasana yang tadi biasa-biasa saja tiba-tiba saja berubah suram. Ruangan tempat mereka melakukan upacara tiba-tiba saja berubah drastis. Suhu ruangan yang tadinya hangat sesuai dengan suhu tubuh mereka tiba-tiba saja menjadi sangat dingin hingga membuat tubuh mereka menggigil. Sebentar kemudian berubah panas hingga perlu bercucuran membasahi tubuh mereka. Meski dengan suasana seperti itu, sang guru spiritual tidak terpengaruh sama sekali. Ia terus saja melanjutkan membaca mantra. Suasana berubah sangat pengap beberapa saat kemudian hingga ayah dan ibu Suryadi sulit untuk bernafas. Sang guru spiritual dan Suryadi yang sedang memejamkan mata seolah tidak terpengaruh dengan hal ini. Meski perlu tampak bercucuran, mereka seolah tertelan oleh ritual.
Sang guru spiritual masih terus berkomat-kamit membaca mantra, sementara ibunya Suryadi sudah seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Ngap-ngapan, bunyi suara nafasnya hingga ngik, ngik. Begitupun ayahnya. Kedua orang tua Suryadi saling berpegangan tangan satu sama lain, saling menguatkan, berusaha bertahan semampunya demi kesembuhan putranya. Beberapa saat kemudian, tak urung, ibu Suryadi limbung, jatuh pingsan lebih dulu, lalu disusul oleh ayahnya. Dan saat itulah Suryadi membuka mata. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja dari mulut sang guru spiritual itu muncrat darah segar yang otomatis menyembur ke wajah Suryadi. Suryadi yang baru saja membuka mata gelagapan mendapati semburan tak terduga, mulutnya menggap-menggap karena sebagian darah itu tertelan olehnya. Mulutnya menganga tidak percaya saat tiba-tiba dari mulut sang guru spiritual menyemburkan darah segar. Ia meludahkan sebagian darah yang tersisa di mulut, sementara nalarnya masih berusaha mencerna tentang apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Detik selanjutnya, matanya melotot, tidak percaya menyaksikan sang guru spiritual yang hendak menolongnya itu limbung di hadapannya. Tubuh sudah menggigil, tampak kengerian disorot matanya, sementara nalarnya belum sepenuhnya mampu mencerna apa yang sesungguhnya terjadi. Dia berusaha bangkit, tapi kakinya seolah tak bertulang. Tubuhnya juga terasa lemas, tak bertenaga. Sekuat tenaga, ia berusaha menyeret tubuhnya mendekati sang guru spiritual yang mengesot membawa tubuhnya. Suryadi masih belum menyadari bahwa ayah dan ibunya tak sadarkan diri. Belum lagi ia berhasil mendekati sang guru spiritual, gerakannya terhenti karena ucapan sang guru. "Tolong ayah dan ibumu," ucap sang guru spiritual terbata, menyadarkan Suryadi tentang keadaan kedua orang tuanya. Refleks ia menoleh ke arah orang tuanya lagi-lagi. Matanya melotot tidak percaya demi menyaksikan kedua orang tuanya yang terkulai di lantai tak sadarkan diri, ngelimpruk koyo gombalamo. Bagai seonggok kain lusuh, sorot matanya campur aduk, bingung, takut, marah, serta merasa bersalah, sementara di benaknya berkecamuk menyimpan banyak sekali pertanyaan. Linglung, Suryadi menyeret tubuhnya mendekati orang tuanya. Meski jarak mereka tidak terlalu jauh, tapi itu terasa sangat berat untuknya. Susah payah ia menyeret tubuhnya, bahkan ia sempat histeris dan memukuli kakinya sendiri yang tak mampu menyangga tubuhnya. Ia ingin segera sampai ke tempat orang tuanya berada, tapi apa daya, tubuhnya seolah begitu berat hingga jalannya sangat lamban, lebih lamban daripada bekicot. Sementara itu, sang guru spiritual hanya mampu menatapnya dengan tatapan terenyuh. Jangankan untuk berdiri, bergerak pun ia tak mampu. Hanya matanya yang terus bergerak mengikuti gerakan Suryadi. Ia masih mengesot lamban, bergerak, berusaha mencapai ayah dan ibunya. Begitu tangannya berhasil meraih tubuh ayah dan ibunya, Suryadi kembali histeris. Ia menangis, memanggil-manggil nama ayah dan ibunya. Ia meraung-raung, melonglong bagai anjing hutan yang sedang panik. Suaranya menggema, memenuhi ruangan, bahkan terdengar hingga keluar ruangan. Namun kedua orang tuanya tak bergeming, seolah mereka ditelan oleh lelap, atau bahkan mungkin sukma mereka berdua telah nyaman di suatu tempat. Sementara itu, di luar rumah, dua pasang mata sedang mengintip dari celah jendela. Mereka menyaksikan semua peristiwa dari awal hingga akhir dengan tubuh gemetar. Mereka berdua adalah Sungkono dan Benowo yang ternyata secara diam-diam ikut ke rumah guru spiritual. Suryadi memang sempat memberitahukan kepada Sungkono bahwa dia akan pergi berobat hari itu ke salah satu guru spiritual. Tadinya Sungkono sudah meminta izin untuk ikut dan disetujui oleh Suryadi, tapi orang tua Suryadi melarang Sungkono untuk ikut karena rasa sayang sekaligus penasaran. Akhirnya Sungkono mengajak Benowo mengikuti mereka. Mereka berdua secara diam-diam ikut ke rumah guru spiritual karena rasa sayang dan rasa penasaran yang tinggi. Keduanya bahkan rela berdiri berjam-jam dan terus mengintip dari balik celah jendela demi menyaksikan sahabatnya yang sedang diobati. "Bagaimanapun kita harus menolong Suryadino," ucap Benowo berbisik. "Bagaimana caranya?" jawab Sungkono juga berbisik. "Ya kita masuk," jawab Benowo. "Loh,
Kalau masuk, kita kan jadi ketahuan kalau ikut ke sini. Jawab Sungkono. Ya apa boleh buat. Ketahuan ya biar. Jawab Benowo. Nanti kita dimarahin. Dimarahin ya urusan belakang. Benowo memotong kalimat Sungkono. Memang kamu tega ngelihat Suryadi menderita koyok gitu. Tanyanya kemudian, alih-alih menjawab pertanyaan Benowo, Sungkono langsung melangkah meninggalkan Benowo. Ia tampak menuju ke arah pintu depan. Ayo, malah bengong, ucap Sungkono setengah berteriak. Demi menyaksikan Benowo yang bengong, menyaksikan dirinya meninggalkannya, tak urung Benowo pun mengekor mengejar Sungkono. Mereka pun akhirnya mengetuk pintu depan karena tidak ada jawaban dan pintu tidak dikunci. Mereka pun mengendap masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, permisi, ucap Sungkono sambil melangkah perlahan dengan diikuti Benowo. Permisi, ucap Sungkono lagi. Suasana di dalam rumah sangat gelap. Tidak ada penerangan apapun dari ruang tamu mereka. Menyusuri sebuah lorong gelap yang kanan kirinya adalah kamar. Lorong itu cukup panjang. Mereka berdua terus mengendap-endap hingga keduanya menemukan sebuah ruangan yang tampak bercahaya. Benowo dan Sungkono mempercepat langkah mendekati ruangan tersebut. Samar-samar mulai terdengar orang menangis. Benowo langsung berlari dan langsung mendorong pintu. Begitu berada di depan pintu ruangan, untuk sesaat ia membeku. Saat pintu ruangan terbuka dengan sempurna, ia menyaksikan sahabatnya Suryadi sedang menangis meraung-raung sambil memeluk kedua orang tuanya. Sementara itu, tak jauh dari mereka, sang guru spiritual juga terkulai tak bergerak. Benowo tersadar saat tubuh Sungkono menabraknya. Karena saking paniknya mengejar Benowo yang langsung membuka pintu, ia tersandung dan tubuhnya jatuh menimpa Benowo. Matane, wong sak main gede kok tubruk. Maaf no, gak sengaja, jawab Sungkono sambil cengar-cengir, lalu buru-buru bangun. Kemudian membantu Benowo untuk berdiri, lalu keduanya langsung mengabur ke arah Suryadi yang masih histeris. Suryadi tampak tergagap saat menyadari kedua sahabatnya itu ada bersamanya. Kalian, ucapnya bingung. Benowo dan Sungkono tak mampu berucap apa-apa. Keduanya hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Lalu Benowo dan Sungkono menggenggam erat tangan Suryadi dengan tatapan menguatkan. Tampak kelegaan di raut muka Suryadi. Detik selanjutnya, Benowo tiba-tiba melompat ke dekat tempat ritual tanpa memperdulikan sang guru spiritual. Ia mengambil sebuah ember yang berada di antara ubur rampe. Ada sebuah ember di antara ubur rampe. Keperluan ritual yang berisikan air dan bunga. Ember itu dibawanya pada Suryadi. Ayo minum, ucapnya lembut. Meski ucapannya bernada perintah, ada ketulusan di nada suaranya. Suryadi tampak ragu-ragu. Sementara Sungkono menatap Benowo bingung penuh tanya. Percaya padaku, ucap Benowo lagi sambil menatap kedua sahabatnya itu secara bergantian. Untuk beberapa saat suasana hening, tapi tak urung Sungkono mengangguk. Suryadi langsung meraih ember dari tangan Benowo dan langsung meminum air dalam ember tersebut. Begitu air itu membasahi tenggorokannya, ada rasa segar yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Dia terus meminumnya hingga perutnya kenyang. Merasa tubuhnya lebih nyaman setelah meminum air tersebut. Ia meraih tubuh ibunya, lalu meminumkan sebagian air dalam ember tersebut pada ibunya. Lalu ia melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Pada saat itu, Sungkono juga tiba-tiba berdiri dan membuka jendela. Angin dari luar berembus menerpa ruangan pengap itu. Beberapa saat kemudian, orang tua Suryadi siuman. Wajah Suryadi langsung sumringah. Begitu juga dengan Benowo dan Sungkono. Mereka menyambut orang tua Suryadi dengan penuh sukacita. Ayo, kita pergi dari sini, ucap Benowo tiba-tiba. Mata semua orang tertuju pada Benowo dengan sorot mata bingung. Tempat ini gak aman buat kita, ucapnya lagi tanpa menunggu jawaban. Ia langsung bangkit sambil membimbing ayah Suryadi untuk berdiri. Tak urung Suryadi dan Sungkono ikut berdiri. Keduanya memapa ibu Suryadi untuk berdiri. Bagaimana dengan Pak Santole? Ucap ayah Suryadi tiba-tiba serta merta. Semua mata tertuju pada ayah Suryadi. Maksud Bapak, dukun yang katanya mau nolong aku. Alih-alih menjawab ayahnya, Suryadi malah balik mengajukan pertanyaan. Iya Le, jawab sang ayah menjelaskan. Apa Bapak nggak lihat
Kalau dia itu hampir mencelakai kita semua, ucap Suryadi setengah emosi. Ayo, kita pergi saja dari sini. Lanjutnya dengan nada kesal sambil menyeret ibunya meninggalkan ayahnya. Ayah Suryadi terpaku memandang punggung Suryadi Sungkono dan juga istrinya. Mari Pak, ucap Benowo menyadarkan ayah Suryadi tak urung. Ayah Suryadi pun menurut. Saat ia meninggalkan ruangan, matanya menatap ke arah sang guru spiritual yang limpruk koyo gombalamo. Hanya matanya yang ketap-ketip, tak mampu menggerakkan tubuhnya, menatap datar ke arah Benowo dan ayah Suryadi untuk sekilas. Benowo juga menatap tajam. Ada kilatan kemarahan di sorot matanya. Musang berbulu domba, ucap Benowo lirih. Opole, kamu mengatakan sesuatu? Tanya ayah Suryadi. Oh, boten Pak, boten apa-apa, jawab Benowo geragapan. Ayah Suryadi tampak mengerutkan kening. Benowo hanya menduduk. Keduanya lalu melanjutkan langkah untuk menyusul Sungkono, Suryadi dan ibunya Suryadi. Saat mereka keluar dari ruangan itu, suasana senyap menyambut mereka. Kemana semua orang? Batin ayah Suryadi. Bukannya tadi banyak orang. Tambahnya masih dengan membatin, ayah Suryadi tampak bingung. Netranya memindai seluruh ruangan. Kemana perginya semua orang ya? Lagi-lagi ayah Suryadi ngeruang dalam diam sementara lorong yang mereka lewati tampak lengang, gelap tanpa penerangan. Hanya ada bias cahaya yang berasal dari ruang tempat ritual saja, ruangan yang semakin jauh mereka tinggalkan. Kemana perginya semua orang? Bukankah tadi saat aku masuk ruang ritual banyak orang yang katanya juga sedang berobat, sedang mengantri nunggu giliran? Lalu kemana juga murid-murid sang guru spiritual yang tadi juga sibuk bantu pasien? Kenapa suasana yang tadi ramai seperti pasar berubah lengang? Kemana perginya semua orang? Pertanyaan demi pertanyaan berhamburan dari benak ayah Suryadi. Benowo terus menggelandang ayah Suryadi untuk segera keluar dari rumah itu, seolah ia pun mulai menyadari banyak kejanggalan. Apalagi saat melihat raut muka ayah Suryadi yang tampak linglung. Mari Pak, kita harus bergegas, pintu Benowo santun seolah berusaha mengembalikan kesadaran ayah Suryadi. Ya Le, jawab ayah Suryadi geragapan, seolah keluar dari keruwetan-keruwetan yang berkecamuk di dalam benaknya. Keduanya mempercepat langkah mengejar Sungkono, Suryadi dan ibunya. Mereka tampak sudah keluar dari pintu depan. Cahaya langit yang berasal dari luar pintu tampak membias masuk ke dalam rumah saat pintu terbuka, membuat Benowo dan ayah Suryadi mampu menyaksikan langkah mereka keluar rumah. Keduanya semakin mempercepat langkah. Setengah berlari, keduanya juga berusaha mencapai pintu bagai dikomando. Meski bibir keduanya tak berucap sepatah kata pun, keduanya seolah sepakat bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan yang sedang mengancam mereka. Saat kaki keduanya mencapai pintu, keduanya bergegas keluar dari rumah. Saat kaki keduanya keluar sempurna dari pintu, tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya. Tanpa mereka sadari, hari telah berganti terang. Sinar matahari mulai menerobos di antara rimbun pepohonan. Mereka berlima tampak lega, tapi itu tidak berlangsung lama. Karena saat mereka menyadari di mana mereka berada, mereka terpaku linglung, menatap sekitar dengan mata melotot dan sorot mata ngeri. Ayah Suryadi yang pertama menyadari bahwa anak lelakinya sudah mematung di sana. Loh, Cap Bagus, sudah selesai ya? Ayo, cepat pakaian, biar gantian bapak yang mandi, ucap ayah Suryadi mencoba mencairkan suasana. Sesaat kemudian, ayah Suryadi masuk ke kamar mandi sementara ibunya membantu Suryadi berpakaian. Bu, aku kan sudah besar, biar aku berpakaian sendiri saja, ucap Suryadi manja. Ibu tahu kamu sudah besar, tapi kan tetap aja kamu ini anak kesayangan ibu, ucap sang ibu sambil memasang kaos untuk putra sematawayangnya. Saat Suryadi sudah selesai berpakaian, sang ibu membantunya menyisir rambutnya. Tampak setetes air mata jatuh dari mata sang ibu. Buru-buru ibu Suryadi menghapusnya. Ia tak mau anak kesayangannya tahu ia sedang bersedih. Bu, semua yang ibu katakan tadi ada benarnya. Aku juga merasakan hal yang sama, ucap Suryadi yang tiba-tiba saja memecah keheningan. Tenanglah,
Ibu hanya asal bicara kok, tidak usah difikirkan ya. Yang penting kamu segera sembuh dan bisa hidup normal seperti anak-anak pada umumnya, ucap sang ibu membujuk. Mencoba menenangkan Suryadi, ada kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam dari sorot matanya yang tidak dapat ia sembunyikan. Suryadi menatap ibunya ragu, lalu hening. Pada saat itulah, ayah Suryadi sudah selesai mandi, ibunya langsung bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri sekaligus mencuci pakaian miliknya, juga milik suami dan anaknya. Ketika mereka semua sudah selesai mandi, Joko datang membawa nampan besar berisi makanan, ada nasi yang masih hangat, soto daging yang tampak menggugah selera, ada sambal mentah yang tampak segar. Selain itu, Joko juga membawakan teh manis, air putih, dan sepiring besar buah-buahan. Monggo Pak, Bu, katuran dirapi, ucap Joko mempersilahkan Suryadi dan orang tuanya untuk menikmati hidangan yang telah ia sajikan. Setelah ini, katuran rehat. Nanti setelah lewat tengah malam, saya akan membangunkan Bapak dan Ibu serta saudara Suryadi. Ritual menutup mata batin akan dilakukan malam ini setelah lewat tengah malam. Ucapnya lagi menambahkan, setelah itu Joko berpamitan. Suryadi dan orang tuanya langsung makan karena memang mereka sudah sangat lapar. Selesai makan, orang tua Suryadi menikmati teh panas yang tadi disajikan Joko. Sedangkan Suryadi tampak asyik menikmati buah-buahan. Ada buah jambu air, jambu biji, mangga, semangka, sawo kecik, sawo ijo, kedondong, serta beberapa buah kampung lainnya. Suryadi tampak asyik dengan buah di tangannya, seolah ia lupa dengan masalahnya, begitupun orang tuanya. Makanan yang disajikan Joko memang sedikit mengobati penat yang mereka rasakan seharian ini. Setelah acara makan malam, mereka pun ngobrol sebentar kemudian berbaring tanpa sadar. Mereka terlelap di rengku lelah. Malam yang sama lewat tengah malam, Joko segera menyiapkan ubur rampe untuk keperluan ritual sesuai yang diminta Ki Sasongko, sang guru spiritual, untuk upacara menutup mata batin. Setelah segala keperluan ritual siap, ia pun membangunkan Suryadi dan orang tuanya. Mereka dibawa ke ruangan khusus dan tanpa banyak bicara, akhirnya ritual pun dimulai. Acara pertama adalah memandikan Suryadi dengan tujuan agar saat upacara jiwa dan raganya bersih, agar tidak ada gangguan dari yang tak kasat mata selama upacara berlangsung. Konon, jika tubuh kita kotor, maka dedemit akan suka dan mereka mudah menempel di tubuh kita. Mereka semua duduk bersila berhadapan-hadapan. Suryadi duduk tepat di depan sang guru spiritual, sedangkan kedua orang tuanya duduk bersimpu tak jauh dari mereka berdua. Sang guru mulai komat kamit membaca mantra. Lalu ia membakar dupa. Aroma dupa menyeruak, menohok indera penciuman. Tak berselang lama, suasana yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba berubah suram. Ruangan tempat mereka melakukan ritual tiba-tiba berubah drastis. Suhu ruangan yang tadinya hangat sesuai dengan suhu tubuh mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga membuat tubuh mereka menggigil. Sebentar kemudian berubah panas hingga peluh bercucuran membasahi tubuh. Meski dengan suasana seperti itu, sang guru spiritual tidak terpengaruh sama sekali. Ia terus saja melanjutkan membaca mantra. Suasana berubah saat mengap beberapa saat kemudian, hingga ayah dan ibu Suryadi sulit bernafas. Sang guru spiritual dan Suryadi yang sedang memejamkan mata seolah tidak terpengaruh dengan hal ini, meski peluh tampak bercucuran dari tubuh mereka. Mereka seolah tertelan oleh ritual. Sang guru spiritual masih terus berkomat-kamit membaca mantra, sementara ibu Suryadi sudah seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Begitupun ayahnya. Kedua orang tua Suryadi saling berpegangan tangan satu sama lain, saling menguatkan, berusaha bertahan semampunya demi kesembuhan putra sematawayangnya.
Beberapa saat kemudian, tak urung, Ibu Surya dilimpung, jatuh pingsan lebih dulu lalu disusul oleh ayahnya. Saat itulah Suryadi membuka mata. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba dari mulut Kisah Songko tumpah darah segar yang otomatis menyembur ke wajah Suryadi yang duduk tepat di hadapannya. Suryadi yang baru saja membuka mata geragapan mendapat semburan tak terduga, mulutnya menggap-enggap karena sebagian darah ikut tertelan olehnya. Mulutnya yang menganga tidak percaya saat tiba-tiba dari mulut sang guru spiritual menyemburkan darah segar. Ia meludahkan sebagian darah yang tersisa di mulutnya, sementara nalarnya masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Detik selanjutnya, matanya melotot tidak percaya menyaksikan guru spiritual yang hendak menolongnya itu limbung di hadapannya. Tubuh Suryadi menggigil, tampak kengerian disorot matanya, sementara nalarnya belum sepenuhnya mampu mencerna apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Ia berusaha bangkit, tapi kakinya seolah tak bertulang. Tubuhnya juga terasa lemas, tak bertenaga. Sekuat tenaga ia berusaha menyeret tubuhnya mendekati sang guru spiritual. Ia mengesot membawa tubuhnya. Suryadi masih belum menyadari bahwa ayah dan ibunya tak sadarkan diri. Belum lagi ia berhasil mendekati sang guru spiritual, gerakannya terhenti karena ucapan sang guru. Tolong, ayah dan ibumu, ucap sang guru spiritual terbata. Menyadarkan Suryadi tentang keadaan orang tuanya, refleks ia menoleh ke arah kedua orang tuanya. Lagi-lagi matanya melotot tidak percaya demi menyaksikan kedua orang tuanya yang terkulai di lantai tak sadarkan diri, ngelimpruk koyo gombolamo. Sebagai seonggok kain kusu, sorot matanya campur aduk, bingung, takut, marah, serta merasa bersalah, sementara di benaknya berkecamuk menyimpan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa guru spiritual yang hendak menolongku muntah darah? Kenapa ayah dan ibu pingsan? Sedang di sana tidak ada siapa-siapa selain mereka berempat. Pintu ruangan juga tertutup rapat. Batin Suryadi bingung dengan banyaknya pertanyaan yang berkecamuk di dalam benak yang menuntut jawaban. Apakah pada saat aku memejamkan mata tadi, ada orang yang masuk ruangan tanpa kusadari, lalu menyakiti sang guru spiritual dan orang tuaku? Lalu siapa yang tega berbuat sekeji ini? Apa mungkin Mas Joko? Pasti Mas Joko, karena aku tidak melihat siapapun selain Mas Joko dan kami berempat di rumah ini. Tapi untuk apa dia melakukan ini semua? Lagi dan lagi, banyak sekali pertanyaan mengalir tak terbendung memenuhi benak Suryadi linglung. Suryadi menyeret tubuhnya mendekati orang tuanya, meski jarak mereka tidak terlalu jauh. Terasa sangat berat untuknya, susah payah ia menyeret tubuhnya, bahkan ia sempat histeris dan memukuli kakinya sendiri yang tak mampu menyangga tubuhnya. Ia ingin segera sampai ke tempat kedua orang tuanya berada, tapi apa daya, tubuhnya seolah begitu berat hingga jalannya sangat lamban, lebih lama dari siput. Sementara sang guru spiritual hanya mampu menatapnya dengan tatapan terenyuh. Jangankan untuk berdiri, bergerak pun ia tak mampu. Hanya matanya yang terus bergerak mengikuti gerakan Suryadi yang masih mengesot lamban bergerak, berusaha mencapai ayah dan ibunya. Begitu tangannya berhasil meraih tubuh ayah dan ibunya, Suryadi kembali histeris. Ia menangis sejadi-jadinya, memanggil nama ayah dan ibunya, meraung-raung, melonglong bagai anjing hutan yang sedang panik. Suaranya menggema memenuhi ruangan, bahkan terdengar hingga keluar ruangan. Namun kedua orang tuanya tak bergeming, seolah mereka ditelan oleh lelap, atau bahkan mungkin sukma mereka berdua telah nyaman di suatu tempat. Sementara di luar rumah, dua pasang mata sedang mengintip dari celah dinding. Karena bangunan memang terbuat dari papan kayu, mereka menyaksikan semua peristiwa sedari awal hingga akhir dengan tubuh gemetar. Mereka berdua adalah Sungkono dan Benowo yang ternyata secara diam-diam ikut ke rumah guru spiritual. Suryadi memang sempat memberitahu Sungkono bahwa dia akan pergi berobat hari itu.
Sesuai kesepakatan, mereka akan datang ke sebuah desa terpencil yang berada di tengah hutan untuk melakukan ritual menutup mata batin. Tadinya, Sungkono sudah meminta izin untuk ikut dan disetujui oleh Suryadi, tapi orang tua Suryadi melarang Sungkono untuk ikut serta karena rasa sayang sekaligus penasaran. Akhirnya, Sungkono mengajak Benowo mengikuti mereka. Mereka berdua secara diam-diam ikut ke rumah guru spiritual. Karena rasa sayang dan rasa penasaran yang tinggi, keduanya bahkan rela berdiri berjam-jam dan terus mengintip dari balik celah jendela demi menyaksikan sahabatnya yang sedang diobati. Lalu, saat sore tadi, Suryadi melewati jalanan desa, kemudian dibawa lari tunggang langgang oleh Joko bersama orang tuanya. Sebenarnya, Sungkono dan Benowo ada di mana? Ternyata, Benowo dan Sungkono juga ikut berlari tunggang langgang. Lalu, saat Joko membawa Suryadi dan orang tuanya masuk ke rumah, mereka berdua bersembunyi di kandang kuda, menyembunyikan diri mereka di dalam jerami hingga surup berganti malam. Saat malam tiba dan yakin bahwa situasinya aman, mereka pun mulai mengendap-endap, mengintip ke dalam rumah. Tidak seorang pun yang mereka temui di tempat itu selain 2 ekor kuda yang berada di dalam kuda. Benowo yang masih bocah ternyata memang menguasai banyak keahlian, yang salah satunya membuat kedua kuda itu begitu tenang dan tidak bersuara hingga kehadiran mereka tidak disadari oleh Joko dan siapapun yang ada di rumah itu. Mereka lebih mudah menemukan Suryadi dan orang tuanya karena tampak cahaya dari ruangan yang ditempati oleh Suryadi dan kedua orang tuanya. Setelah mereka menemukan di mana posisi Suryadi dan orang tuanya, 2 bocah ini tidur bergantian, satu berjaga mengawasi Suryadi dan orang tuanya sedang satunya tidur. Mereka melakukan hal ini bergantian hingga Suryadi dan orang tuanya dipindahkan ke ruangan khusus untuk melakukan ritual menutup mata batin. Bagaimanapun kita harus menolong Suryadi, no, ucap Benowo berbisik pada Sungkono. Bagaimana caranya? Jawab Sungkono juga berbisik. Ya kita masuklah, jawab Benowo. Lah, kalau masuk kita kan jadi ketahuan ikut ke sini, jawab Sungkono khawatir. Ya apa boleh buat, ketahuan ya sudah, jawab Benowo sekenanya. Nanti kita dimarahi. Alah, dimarahi ya urusan belakangan. Benowo memotong kalimat Sungkono. Memangnya kamu tega melihat Suryadi menderita kayak gitu, no? Tanya Benowo kemudian. Alih-alih menjawab pertanyaan Benowo, Sungkono langsung melangkah meninggalkan Benowo. Ia tampak menuju ke arah pintu depan. Ayo, malah bengong, ucap Sungkono setengah berteriak demi menyaksikan Benowo yang bengong menyaksikan dirinya meninggalkannya. Sedetik kemudian, ia menutup mulutnya dengan telapak tangannya saat menyadari bahwa dirinya bersuara keras. Tak urung, Benowo pun mengekor mengejar Sungkono. Pintunya dikunci. Apa kita dobrak aja ya? Tanya Sungkono bingung. Mereka berdua sudah berada di depan pintu. Gak usah, mikir aku yang buka. Sungkono pun menyingkir. Benowo mengeluarkan sesuatu dari bajunya, sebuah benda yang mirip klip penjepit kertas yang ukurannya sebesar jepit biting. Dengan benda itu, Benowo berhasil membuka pintu. Sungkono cuma melongo menyaksikan apa yang dilakukan oleh Benowo. Benowo yang pendiam ini ternyata banyak akalnya ya. Batin Sungkono kagum. Akhirnya mereka pun mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah sangat gelap. Tidak ada penerangan apapun. Rupanya obor yang ada di dekat altar pemujaan telah mati. Dari ruangan itu mereka menyusuri sebuah lorong gelap yang kanan kirinya adalah kamar. Lorong itu cukup panjang. Mereka berdua terus mengendap-endap hingga keduanya menemukan sebuah ruangan yang tampak bercahaya. Benowo dan Sungkono mempercepat langkah mendekati ruangan tersebut. Samar-samar mulai terdengar orang menangis. Benowo langsung berlari dan langsung mendorong pintu. Begitu berada di depan pintu ruangan untuk sesaat, ia membeku saat pintu ruangan terbuka sempurna. Ia menyaksikan sahabatnya Suryadi sedang menangis meraung-raung sambil memeluk kedua orang tuanya. Sementara tak jauh dari mereka, sang guru spiritual juga terkulai tak bergerak. Benowo tersadar saat tubuh Sungkono menabraknya. Karena saking paniknya mengejar Benowo yang langsung membuka pintu, ia tersandung dan tubuhnya jatuh menimpa Benowo. Matane
Wong sak mene gedene kok ditubruk, ucap Benowo membuat geram. Maaf, gak sengaja, jawab Sungkono sambil nyengir, lalu buru-buru bangun, kemudian membantu Benowo untuk berdiri. Lalu keduanya langsung menghambur ke arah Suryadi yang masih histeris. Suryadi tampak tergagap saat menyadari jika kedua sahabatnya ada bersamaan. Kalian? Ucapnya bingung. Benowo dan Sungkono tak mampu berucap apa-apa. Keduanya hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Lalu Benowo dan Sungkono menggenggam erat tangan Suryadi dengan tatapan menguatkan. Tampak kelegaan di raut muka Suryadi. Detik selanjutnya Benowo tiba-tiba melompat ke dekat tempat ritual. Tanpa memperdulikan sang guru spiritual, ia mengambil sebuah ember yang berada di antara ubur rampe. Ada sebuah ember di antara ubur rampe. Keperluan ritual yang berisikan air bunga, ember itu dibawa padanya. Minumlah, ucapnya. Meski ucapannya bernada perintah, ada ketulusan di nada suaranya. Suryadi nampak ragu-ragu, sementara Sungkono menatap Benowo bingung penuh tanya. Percayalah padaku, ucap Benowo lagi sambil menatap kedua sahabatnya secara bergantian. Untuk beberapa saat suasana hening, tapi tak urung Sungkono mengangguk, Suryadi langsung meraih ember dari tangan Benowo dan langsung meminum air dari dalam ember tersebut. Begitu air itu membasahi tenggorokannya, ada rasa segar yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Dia terus meminumnya hingga perutnya kenyang. Merasa tubuhnya lebih nyaman setelah meminum air tersebut, ia meraih tubuh ibunya, lalu meminumkan sebagian air dalam ember tersebut pada ibunya. Lalu ia melakukan hal yang sama pada ayahnya. Pada saat itu Sungkono tiba-tiba berdiri. Ia berlari ke dekat tempat ritual, matanya jelalatan seolah sedang mencari sesuatu. Tampak binar kelegaan saat ia menemukan benda yang dicarinya, sebuah pisau. Dengan pisau itu ia mencongkel dinding ruangan yang terbuat dari kayu lapis yang diyakininya lebih rentan dari kayu lapis lainnya. Rupanya dugaan Sungkono tidak meleset. Dinding kayu lapis itu berhasil dicongkelnya meski ia harus bersusah payah. Lalu dengan dibantu Benowo, ia menarik kayu itu hingga terlepas. Angin dari luar berhembus menerpa ruangan pengap itu melalui lubang dari bekas kayu lapis yang mereka lepaskan. Beberapa saat kemudian, orang tua Suryadi siuman. Wajah Suryadi langsung sumringah. Begitu juga dengan Benowo dan Sungkono. Mereka menyambut orang tua Suryadi dengan penuh sukacita. Nak Sungkono dan Nak Benowo bagaimana bisa ada di sini? Tanya ayah Suryadi lembut. Maaf Pak, kami ikut tanpa izin, jawab Sungkono canggung. Oke Pak, Bu, kami minta maaf karena lancang sudah mengikuti Bapak dan Ibu, meski Bapak dan Ibu sudah melarang kami. Benowo menimpali. Tidak apa-apa nak, kami justru berterima kasih. Bagaimana jadinya jika Nak Sungkono dan Nak Benowo tidak di sini sekarang? Jawab Ibu Suryadi. Suryadi tampak sumringah. Ia tidak menyangka jika kedua sahabatnya itu akan mengikutinya. Ibunya benar. Jika Sungkono dan Benowo tidak menyusul mereka, entah apa yang terjadi dengan Suryadi dan orang tuanya. Ayo, kita pergi dari sini, ucap Benowo tiba-tiba. Mata semua orang tertuju pada Benowo dengan sorot mata bingung. Tempat ini gak aman buat kita, ucapnya lagi. Tanpa menunggu jawaban dari Suryadi dan Sungkono, Benowo langsung bangkit sambil membimbing ayah Suryadi untuk berdiri. Tak urung Suryadi dan Sungkono ikut berdiri. Keduanya memapa ibu Suryadi untuk berdiri. Bagaimana dengan Pak Sasongkole? Ucap ayah Suryadi tiba-tiba, serta merta semua mata tertuju pada ayah Suryadi. Maksud Bapak, dukun yang katanya mau menolongku? Alih-alih menjawab pertanyaan ayahnya, Suryadi malah balik mengajukan pertanyaan. Iya Le, jawab sang ayah Suryadi menjelaskan. Bapak nggak lihat, dia hampir mencelakai kita semua, ucap Suryadi setengah emosi. Ayo kita pergi dari sini, lanjutnya dengan nada kesal sambil menyeret ibunya meninggalkan ayahnya. Ayah Suryadi terpaku memandang punggung Suryadi, Sungkono dan juga istrinya. Mari Pak, ucap Benowo menyadarkan ayah Suryadi. Tak urung ayah Suryadi pun menurut. Saat ia meninggalkan ruangan, matanya menatap ke arah sang guru spiritual yang limprok. Hanya matanya yang ketap-ketip, tak mampu menggerakkan tubuhnya, menatap datar ke arah Benowo dan ayah Suryadi. Untuk sekilas Benowo menatapnya tajam. Ada kilat kemarahan di sorot matanya.
Musang berbulu domba, ucap Benowo lirik. Ayah Suryadi tampak mengerutkan kening. Benowo hanya menunduk. Keduanya melanjutkan langkah menyusul Sungkono, Suryadi dan ibunya Suryadi. Saat mereka keluar dari ruangan itu, suasana senyap menyambut mereka. Kemana Joko ya? Batin Ayah Suryadi. Apa dia tidak mendengar suara gaduh yang kami timbulkan? Tambahnya masih dengan membatin, Ayah Suryadi tambah bingung. Netranya memindai seluruh ruangan. Kemana perginya Joko? Apa mungkin dia tertidur di kamarnya? Lagi-lagi Ayah Suryadi ngeruang dalam diam sementara lorong yang mereka lewati tampak lengang, gelap, tanpa penerangan. Hanya ada bias cahaya yang berasal dari ruang tempat ritual saja, ruangan yang semakin jauh mereka tinggalkan. Kemana perginya semua orang? Bukannya tadi saat aku masuk ruang ritual banyak sekali orang yang katanya juga sedang berobat, sedang mengantri menunggu giliran. Batin Suryadi bingung. Lalu kemana juga murid-murid sang guru spiritual yang tadi juga sibuk membantu pasien? Kenapa suasana yang tadi ramai seperti pasar berubah? Kemana perginya semua orang? Pertanyaan demi pertanyaan beramburan dari benak Suryadi rupanya. Apa yang disaksikan Suryadi berbanding terbalik dengan apa yang disaksikan orang tuanya, Sungkono maupun Benowo. Sementara Benowo terus menggelandang Ayah Suryadi untuk segera keluar dari rumah itu, seolah ia pun mulai menyadari banyak kejanggalan, apalagi saat melihat raut muka Ayah Suryadi yang tampak linglung. Mari Pak, kita harus bergegas. Pintu Benowo santun, seolah berusaha mengembalikan kesadaran Ayah Suryadi. Mereka tampak sudah keluar dari pintu depan. Cahaya langit yang berasal dari pintu tampak membias masuk ke dalam rumah. Saat pintu terbuka, membuat Benowo dan Ayah Suryadi mampu menyaksikan langkah mereka keluar rumah. Keduanya semakin mempercepat langkah. Setengah berlari, keduanya juga berusaha mencapai pintu bagai dikomando. Keduanya bergegas menerobos lorong gelap itu. Meski bibir keduanya tak berucap sepatah kata pun, keduanya seolah sepakat bahwa ada sesuatu yang mengancam mereka yang sewaktu-waktu bisa mencelakai. Akhirnya kaki mereka berhasil mencapai pintu, lalu segera bergegas keluar dari rumah itu. Saat kaki mereka keluar sempurna dari pintu, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Tanpa mereka sadari, malam telah pun pergi, perlahan gelap malam berganti terang. Mega merah tampak mewarnai langit di sebelah timur. Mereka bergegas meninggalkan pelataran rumah itu tertati-tati, karena kondisi orang tua Suryadi dan Suryadi sendiri memang masih lemah. Ada yang berbeda dari pagi yang biasa mereka saksikan. Pagi, di tempat tinggal mereka pasti terdengar ayam jantan berkokok bersautan, burung-burung berkicau riang menyambut pagi, udara pagi yang sejuk. Namun, di tempat mereka sekarang, tidak ada semua itu selain senyap, hanya kabut tebal yang menyelimuti tempat itu beradu dengan hawa dingin yang menusuk. Tidak ada suara ayam jantan berkokok maupun kicau burung, hanya keheningan yang penuh misteri. Saat kaki mereka telah meninggalkan pelataran dan menyentuh jalan desa, sinar matahari mulai menerobos di antara rimbun pepohonan. Mereka berlima tampak lega, tapi itu tidak berlangsung lama, karena saat mereka menyadari di mana mereka berada, mereka terpaku linglung menatap seseorang yang sedang berdiri di depan mereka. Orang itu melotot ke arah mereka dengan tatapan membunuh. Joko. Hampir bersamaan, mulut orang tua Suryadi berucap menyebut nama Joko. Ya, Joko kini telah berdiri di hadapan mereka dengan tatapan membunuh. Tangan kanannya menggenggam sebuah parang. Saking panjangnya parang di genggaman tangan Joko, ujungnya sampai menyentuh tanah. Tampak kokoh dan tajam. Ketajamannya terpancar jelas dari kilatan-kilatan parang tersebut karena terkena sinar matahari pagi. Saking tajamnya parang tersebut sepertinya akan bisa dipakai untuk memotong rambut sekalipun. Udara pagi yang dingin menusuk menjadi menyesakan. Manakala mata mereka beradu dengan mata Joko, aura kemarahan dan kebencian menguar mengintimidasi. Mereka tercekat saat mata mereka tertuju pada parang yang dipegang. Kilatan parang di tangan Joko menciutkan nyali, mencengkram rasa hingga ke tulang sumsum. Glek, nampak Ayah Suryadi menelan ludah. Wajahnya yang memang sudah pias makin tampak kacau, begitupun istrinya. Sementara keadaan Suryadi dan Sungkono tak jauh beda dengan orang tua Suryadi. Wajah keduanya langsung berubah pias seperti kepiting rebus. Hanya Benowo yang tampak tegar, meski jelas terpancar ada kengerian di sorot matanya.
Siapa kamu? Ucap Benowo tiba-tiba. Joko langsung ngakak. Kamu pikir aku siapa? Hah? Jawab Joko Ponga tanpa memperdulikan kepongahan Joko. Benowo kembali berucap. Apa maumu? Kenapa menghalangi jalan kami? Joko kembali tertawa terbahak-bahak seolah pertanyaan Benowo adalah lelucon. Nah Joko, biarkan kami meninggalkan tempat ini, ucap Ayah Suryadi tiba-tiba suaranya gemetar dan terdengar memohon. Iya nak Joko, biarkan kami pergi dari sini. Ibu Suryadi menambahkan, suaranya juga gemetaran sementara Sungkono dan Suryadi hanya bungkam ketakutan. Tidak semudah itu kalian bisa pergi dari sini, jawab Joko menanggapi permohonan orang tua Suryadi. Memangnya apa salah kami? Tanya Benowo menimpali. Kalian bertanya apa salah kalian? Hah? Anak kurang ajar ini telah membuat Kisah Songko celaka, ucap Joko menuding dengan parangnya ke arah Suryadi dan membuat mereka refleks mundur beberapa langkah. Joko menuduh Suryadi telah mencelakai Kisah Songko. Aku tidak mencelakai Kisah Songko. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat kami sedang melakukan ritual. Tiba-tiba Kisah Songko muntah darah, lalu muntahannya tumpah padaku, ucap Suryadi menjelaskan. Entah keberanian dari mana hingga ia berani bersuara. Mungkin kekuatan untuk bertahan hidup yang membuatnya memiliki keberanian untuk bersuara. Lah, gak usah pura-pura. Kamu sengaja datang ke desa ini karena ingin menghabisi Kisah Songko. Aku sudah tahu niat busukmu dari awal. Kisah Songko bisa kamu bodohi, tapi aku tidak. Joko masih ngebacot dengan ponganya, menuding Suryadi yang tidak-tidak. Apa maksud Nak Joko? Nak Joko kan tahu saya membawa Suryadi ke sini untuk berobat. Ayah Suryadi mencoba menengahi. Sudah, banyak bacot kalian. Kalau kalian mau pulang dengan selamat, tinggalkan bocah bangsat itu di sini. Tidak, ucap orang tua Suryadi hampir bersamaan refleks. Keduanya langsung meraih tubuh putranya dan disembunyikan di belakang mereka. No, bawa mereka pergi dari sini. Biar aku yang menghadapi bajingan ini, ucap Benowo tiba-tiba. Kamu yakin? Tanya Sungkono bingung, suaranya pelan nyaris berbisik. Kamu meragukan kemampuanku. Alih-alih menjawab pertanyaan Sungkono, Benowo malah balik mengajukan pertanyaan. Sesaat setelah Benowo menyelesaikan kalimatnya, aura hitam mengoar, aura amarah dan aura membunuh beradu dengan aura arogan milik Joko. Suasana menjadi tegang mengintimidasi Suryadi dan Sungkono, serta orang tua Suryadi membeku terintimidasi oleh perubahan suasana yang terjadi. Tiba-tiba, sekarang, bentak Benowo. Sungkono geragapan bagai kerbau yang dicocok hidungnya. Ia menuruti perintah Sungkono. Ia langsung menggelandang Suryadi dan orang tuanya meninggalkan tempat itu meski dengan berat hati. Sementara Benowo menghadang Joko yang mencoba menghalangi langkah mereka. Aura kegelapan tampak jelas berasal dari dalam diri Benowo. Joko yang arogan dan ponga, yang tadi merasa jumawa nyalinya menjadi ciut, menyaksikan perubahan pada diri Benowo. Bahkan kini ia tidak berani berlama-lama menatap Benowo. Ada sesuatu yang sangat hitam yang menciutkan nyalinya saat ini. Ada wibawa yang tidak dapat ia tandingi hingga Joko tak berani melangkah maju. Ia membiarkan Sungkono membawa pergi Suryadi dan juga orang tuanya. Tampak mereka lari tunggang langgang menjauh dari tempat itu. Joko hanya bisa terpaku menyaksikan Sungkono membawa pergi Suryadi dan orang tuanya. Kesempatan emas itu dipergunakan dengan sangat baik oleh Benowo. Dengan gerakan yang cepat, tiba-tiba parang milik Joko sudah berpindah tangan. Parang itu telah berpindah ke tangan Benowo. Joko geragapan, belum lagi ia tersadar sepenuhnya bahwa parangnya telah berpindah tangan. Tiba-tiba saja tubuhnya ambruk. Ia mengerang kesakitan dengan tubuh bersimbah darah. Beberapa bagian tubuhnya telah robek oleh sabetan parang sendiri yang berada di tangan Benowo. Rupanya Benowo tidak cukup puas menyaksikan musuhnya ambruk kasar. Ia meraih salah satu kaki milik Joko lalu mematahkannya. Krak! Suara tulang yang retak dibarengi dengan jeritan histeris dari bibir Joko. Ia menjerit kesakitan, melonglong memohon untuk diampuni. Lolongannya menyayat hati. Benowo berbisik sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Wajahnya ia dekatkan ke wajah Joko. Matanya menatap tajam ke arah mata Joko intens. Joko langsung menutup mulutnya sendiri menggunakan kedua tangannya.
tangis dipaksa reda, ia masih merintih tapi sangat pelan. Meski jelas dari raut mukanya, ia menahan rasa sakit yang teramat sangat dengan parangnya. Benowo mengiris baju atasan milik Joko. Lalu kain sobekan dari baju tersebut ia pergunakan untuk menyumpal mulut Joko. Joko meronta-ronta lalu bangkit hendak melarikan diri. Tapi langkahnya tertahan karena salah satu kakinya telah patah, sementara darah juga masih merembes dari bagian tubuhnya yang robek. Jangan coba-coba melarikan diri. Kalau kau mencoba melarikan diri lagi, maka aku akan mematahkan kakimu yang satunya, ucap Benowo datar. Itu jika aku masih berbaik hati. Jika tidak, maka aku akan menghabisimu. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya, sebuah cutter. Ia mengeluarkan mata cutter dari persembunyiannya dengan mendorongnya. Bibirnya tersenyum licik. Kemudian Benowo mendekati Joko. Tangannya bergerak cepat dan menyentuh beberapa bagian tubuh Joko. Joko langsung berubah menjadi patung. Ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Benowo tersenyum puas. Ia menyeringai licik sambil tangan kirinya memegang salah satu daun telinga milik Joko. Shh, jangan bergerak. Kalau kamu berani bergerak, cutter ini akan memotong urat lehermu, ucap Benowo serius, lalu tertawa terbahak-bahak. Joko tampak semakin ketakutan. Ia menatap Benowo, ngeri, bercampur marah sekaligus penuh kebencian. Jangan menatapku seperti itu. Bukankah kamu lebih jahat dariku? Kamu yang menggiring Suryadi dan orang tuanya untuk datang ke tempat ini agar bisa kau jadikan tumbal demi memenuhi hasrat liarmu. Kamu buat seolah-olah hendak menolong, lalu kau menuding Suryadilah yang mencelakai Kisah Songko. Kamu pikir aku tidak tahu kebusukanmu? Benowo menjeda, kalimatnya penuh misteri. Kisah Songko adalah korbanmu sebelum mereka. Kau menjanjikan jika ia menuruti kemauanmu, maka dia akan kamu bebaskan. Nyatanya, dia juga tetap mati mengenaskan. Mata Joko melotot tidak percaya. Siapa anak sinting ini? Bagaimana dia bisa tahu semuanya? Batinnya bertanya-tanya. Tidak usah peduli siapa diriku. Kau pikirkan saja nasibmu. Seolah mengerti apa yang difikirkan Joko, Benowo berucap licik penuh kemenangan lalu hening. Hanya raut wajah Joko yang tampak sinting tidak menyangka akan dikalahkan oleh anak kecil seperti Benowo. Bahkan sekarang tubuhnya tidak dapat digerakkan. Dengan mulut tersumpal, sesaat sesudahnya bibir Benowo kembali tersenyum licik penuh kemenangan. Ia mulai menggoreskan ujung cutternya di pangkal daun telinga milik Joko dan mulai menggerakkan cutternya. Tres. Bunyi cutter yang beradu dengan pangkal daun telinga terdengar mengerikan. Joko tampak menahan sakit. Ingin sekali ia berteriak sekencang-kencangnya atau meronta-ronta melarikan diri jika mungkin. Tapi apa daya, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Benowo dengan riang masih menggorok pangkal daun telinga milik Joko. Perlahan tapi pasti daun telinga milik Joko terlepas. Darah merembes membasahi dagu dan lehernya. Sebagian ada yang muncrat ke wajah Benowo yang tampak tersenyum puas. Joko mengumpat geram dalam hati. Bajingan, kubunuh kamu bocah sinting. Setelah daun telinga milik Joko terlepas sepenuhnya, Benowo kembali menyentuh beberapa bagian tubuh Joko. Dengan gerakan yang sangat cepat, Joko langsung limbrung, tapi tetap tidak berani bergerak mengingat kejadian sebelumnya. Dalam satu gerakan, Benowo telah berhasil merebut parang Joko tanpa ia sadari, dan saat ia belum sadar sepenuhnya, beberapa bagian tubuhnya telah robek oleh parangnya sendiri. Lalu Benowo mematahkan salah satu kakinya. Kemudian beruntung Benowo mengungkap identitasnya dan bahkan sekarang berhasil memotong salah satu daun telinganya. Jika kali ini ia berbuat kesalahan, maka urat lehernya akan putus oleh cutter di tangan Benowo. Meski sangat menyakitkan, Joko hanya bisa bungkam, pasrah, dan terpaksa rela kehilangan salah satu daun telinganya. Meski jelas ini sangat memalukan. Benowo kembali tersenyum puas memandangi telinga milik Joko yang kini telah terlepas dengan sempurna. Setelah puas memandangi daun telinga milik Joko, lalu ia memasukkan daun telinga itu ke saku bajunya bersama cutter yang tadi ia gunakan untuk memotong daun telinga tersebut. Joko memang telah salah memilih musuh. Dikiranya yang datang padanya adalah anak-anak yang baru berusia 10 tahun. Aku mengampuni nyawamu kali ini.
Tapi ingat, jika aku mendengar kamu berbuat onar lagi, maka aku akan mencarimu dengan parang ini. Aku akan memotong lehermu, ucap Benowo serius sambil meletakkan parangnya ke leher Joko. Joko hanya diam menunduk, tidak berani mengangkat dagu. Benowo langsung membalikan tubuh sambil menyeret parang milik Joko. Ia meninggalkan tempat itu, langkahnya terseok menyusuri jalanan desa yang sepi. Suara parang yang diseretnya terdengar mengerikan saat beradu dengan jalanan yang dilewatinya. Saat Joko mengangkat dagu, Benowo sudah tak terlihat. Saat itulah Joko kembali histeris. Ia menangis sejadi-jadinya, melolong bagai anjing hutan yang kelaparan. Ia menumpahkan segala kesal dan sedih, serta dendam yang berkecamuk menjadi satu, sekaligus kelegaan karena masih hidup. Dalam pandangan mata Joko, orang sekejam Benowo yang bisa dengan riang tanpa rasa bersalah mengiris kupingnya pasti juga akan dengan mudah menghabisinya tanpa rasa bersalah. Entah alasan apa yang membuat Benowo masih mengampuninya. Selain itu, rasa malu karena telah kehilangan daun telinganya juga membuatnya makin histeris. Orang sekelas Joko telah dikalahkan oleh bocah yang ia kira belum bisa mengelap ingusnya sendiri. Joko memang telah salah memilih musuh. Kita tinggalkan Joko dan mari kita beralih pada Benowo. Ia telah sampai ke perbatasan desa. Di bawah pohon beringin kembar, ia mendongak memandangi plakat yang menempel di salah satu batang pohon beringin. Ia mendekati pohon beringin tersebut lalu memanjatnya sambil membawa parang. Parang lalu ia tancapkan di atasnya. Saat ia berhasil mendekati parang, parang kembali ia cabut, lalu dia pindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Begitu seterusnya hingga ia mencapai plakat. Dengan parang tersebut, ia mencongkel plakat hingga terlepas, lalu ia melempar parang tersebut kemudian merosot turun dari pohon beringin. Plakat tampak melayang beberapa saat di udara sebelum akhirnya terempas ke bawah tanah. Dengan menggunakan parang tersebut, ia menggali tanah di bawah pohon beringin, lalu menanam plakat tersebut bersama parang dalam satu lubang. Setelah itu, ia tampak berkomat kamit membaca mantra. Lalu ia meniup tangan kanannya 3 kali. Setelah itu, ia mengusapkan telapak tangannya ke tempat di mana ia menanam plakat dan barang milik Joko. Hal terakhir yang ia lakukan adalah menutupi tanah tersebut dengan daun-daun kering yang berserakan di bawah pohon beringin. Benowo bernafas lega setelah semua pekerjaannya selesai. Untuk sejenak, ia tampak memejamkan mata. Semoga malapetaka ini berakhir di sini. Tidak ada lagi korban selanjutnya. Pintanya kepada Tuhan dalam diam. Kemudian ia membawa kakinya meninggalkan tempat itu menuju hutan melalui jalan setapak yang sebelumnya ia lalui saat ia memasuki desa tersebut. Di tengah hutan, ia bertemu dengan Sungkono, Suryadi dan orang tua Suryadi yang sedang beristirahat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang bersama-sama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Nasura 2101. Bagaimana tadi ritual di desa terkutuk ya. Oh, Suryadi ini mata batinnya terbuka, mungkin bisa dibilang indigo ya, tapi tidak dari lahir dia. Di umur keberapa ini baru, jadi bukan bawaan dari lahir. Dan di mana perjalanan mereka sekeluarga itu adalah untuk menyembuhkan Suryadi, untuk mengembalikan dia untuk menjadi normal ya. Tapi dalam perjalanan itu ke desa terkutuk itu ternyata ada sesuatu hal. Dan ini cukup menarik deh. Dalam kisah ini ada flashback. Jadi itu bukan pengulangan kata-kata teman-teman ya. Memang di pertengahan itu ada flashback yang mana menceritakan kejadian sebelumnya. Bagaimana Benowo dan Sungkono itu bisa ikut dan kejadian apa di baliknya. Jadi memang takutnya ada yang bingung ya teman-teman. Dan di sini ternyata Benowo ini punya sadis banget ya. Salah satu scene-nya yang menurut saya yang paling sadis adalah ketika diiris kupingnya tuh, gitu kayak gimana gitu ya. Luar biasa sekali Nasura 2101. Terima kasih atas kiriman kisahnya dan semoga bisa terus konsisten berkarya ya untuk Nasura, dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita, silakan. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang ingin mengirimkan kisahnya ke kami, yang punya kisah yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan dalam channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.